Bang, sebenarnya apa yang terjadi di Suriah sih kok ramai lagi? Membahas Suriah, kita harus kembali pada awal tahun 2011 ketika dunia Arab dan Timur Tengah dilanda dengan perubahan politik yang disebut dengan Arab Spring atau tuntutan mundur kepada diktator-diktator di wilayah-wilayah Arab. Setelah Tunisia, Mesir, Suriah yang dikuasai dengan sangat kuat oleh keluarga Assad, terjadi peristiwa kecil di kota Daraa, wilayah paling selatan Suriah. Di sana sebanyak 15 anak menghilang dari sekolahnya. Mereka dilaporkan ditangkap oleh intelijen rezim Assad karena anak-anak itu pada malam sebelumnya melakukan coretan iseng di dinding-dinding sekitar sekolah. Coretan tersebut bertuliskan, "Sekarang giliranmu, mungkin dokter, rakyat menginginkanmu jatuh." Nah, intelijen rezim menganggap tulisan anak-anak iseng tersebut sebagai pemberontakan yang diancam dengan konsekuensi yang berat karena Suriah ini menjalankan darurat militer selama 50 tahun. Jadi siapa saja bisa ditangkap tanpa bukti yang jelas. Seseorang baru bisa lepas dari tuduhan setelah membuktikan kalau dia tidak bersalah. Jadi tidak ada asas praduga tak bersalah, tapi asas terduga bersalah kalau yang di Suriah ini. Kembali ke anak-anak tadi. Orang tua anak-anak itu yang merupakan sebuah klan besar di kota Daraa datang dengan baik-baik kepada kepala keamanan Daraa yang dipimpin oleh sepupu Bashar al-Assad, yaitu Atif Najib. Di depan Najib mereka meminta baik-baik agar anak mereka dibebaskan karena tidak ada hal serius yang mereka lakukan. Tetapi tentara-tentara Atif Najib ini justru menghina keluarga tersebut. Anak kalian tidak akan pulang. Kalau anak kalian mau pulang atau kalian ingin anak-anak, kirim istri kalian kepada kami, maka kami akan memberikan anak baru untuk kalian. Jadi penghinaan ini membuat warga Daraa marah. Setelah itu meletuslah aksi protes massal yang besar. Dari awalnya hanya menuntut pembebasan anak-anak, menjadi tuntutan turunnya rezim Bashar al-Assad dan reformasi Suriah secara total. Tapi rezim Bashar melakukan respon yang sangat keterlaluan terhadap rakyatnya sendiri. Mereka ditembaki dengan peluru-peluru tajam. Tentara-tentara dipaksa untuk menembaki demonstrasi yang sebagian besar dilakukan oleh orang tua, anak-anak, wanita. Tentara-tentara yang menolak untuk menembak warga sipil kemudian ditembak oleh atasannya sendiri. Inilah yang memicu gelombang pembelotan di Suriah. Tentara-tentara yang membelot kemudian mendirikan kelompok yang disebut Free Syrian Army yang bertujuan untuk melindungi demonstran dari tindakan keras tentara Assad. Makin lama perlawanan makin keras, makin membesar. Mengapa demikian? Karena di Suriah ini pernah berlaku wajib militer, sehingga banyak pemuda di sana memiliki skill militer. Ketika mereka ditekan dengan keras, keluarganya dibunuhi, maka mereka akan melakukan perlawanan secara militer. Apalagi banyak tentara yang telah membelot. Dari situlah mulai berkembang menjadi perang besar. Rezim Assad kemudian sempat tertekan pada tahun 2012. Damaskus terkepung oleh pasukan oposisi. Dia kemudian meminta bantuan pada Iran. Iran berhasil membuatnya bertahan beberapa tahun. Lalu pada tahun 2015 dia kembali terdesak oleh pasukan oposisi. Dan pada masa inilah dengan perantara Qasim Soleimani, Jenderal Garda Revolusi Iran, berhasil melobi Putin untuk menyelamatkan Assad. Mulailah pada tahun 2015 itu Rusia melakukan intervensi militer ke Suriah dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok oposisi. Perang kemudian berlanjut. Mereka melakukan strategi yang sangat kejam terhadap oposisi, yaitu dengan mengepung kota-kota yang dikuasai oleh oposisi dan mengebomnya secara besar-besaran. Tujuannya agar penduduk segera keluar dari sana, oposisi mundur dari sana, sehingga kota segera dikuasai oleh Assad. Inilah yang terjadi di Aleppo pada tahun 2016 ketika sektor timur kota itu yang masih dikuasai oposisi dikepung dan terus dibom selama berbulan-bulan. Akhirnya pada pertengahan Desember 2016, warga Aleppo Timur memutuskan untuk keluar dari kotanya. Karena sistem perang yang begitu kejam, pemboman yang masif dan tidak terukur di mana semua target dihancurkan, pengungsi Suriah begitu besar di luar negeri. Umumnya mereka adalah warga yang tidak mau hidup di bawah pimpinan Assad. Sebanyak 1 juta orang ada di Yordania, 1 juta orang di Lebanon, dan 3,5 juta orang di Turki. Kelompok oposisi pun saat itu terdesak dan mereka hanya memiliki wilayah kecil di utara Suriah yang berbatasan dengan Turki serta sedikit provinsi Idlib.
Pada saat itu, Rusia dan Turki yang hubungannya mulai membaik, kemudian menyepakati perjanjian deeskalasi, artinya pengurangan kekerasan, penurunan tensi konflik. Tapi Rusia dan Assad kemudian sempat melanggar perjanjian itu dengan melewati garis yang telah disepakati. Permainan kemudian berubah ketika pada tahun 2022 Rusia mulai menginvasi Ukraina dan memfokuskan militernya ke sana. Banyak peralatan militer, personel penting ditarik dari Suriah ke Ukraina. Posisi Assad ternyata melemah. Dia tidak memiliki pasukan yang kuat untuk mempertahankan kota Aleppo. Makanya pada 3 hari terakhir ini kota Aleppo diserbu oleh kelompok oposisi dan mereka berhasil menguasai kota itu dengan sangat mudah tanpa perlawanan berarti.